Majalengka, Dinas Pendidikan, Distrik rambutnya agak putih, jadi kalau kata Jokowi, ya itu yang memikirkan. Kelompok 2 akan memperkenalkan diawali dengan pantun Pak Egi. Buah duku, buah nangka, buah rambutan, buah pepaya. Itulah nama buah-buahan. Kami dari kelompok 2 siap mensukseskan kegiatan ini sampai sore sampai pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar juga Pak Egi katanya diminta untuk memperkenalkan grup SMP. Grup SMP ini ada beberapa orang dan apa? Ada 6. Ada 6. Ya, 6. Saya ingin memperkenalkan teman-teman dari SMP. Dari sebelah kiri saya paling ujung Pak Haji Deden. Ya, insya Allah ini pembesar. Pak Haji Deden. Kemudian yang sedang memegang kamera YouTuber kita Uno, ya Uno. Kemudian dari paling kanan saya ujung Pak Dedi, ya Pak Dedi Donang, Pak Dedi Donang. Lalu Pak Dadan, ya Pak Dadan ini dari Cikijing, Malausu, ya Malausu. Kemudian Pak Haji Singgi, ya Pak Haji Singgi, dan saya sendiri Muhammad Ramani. Banyak-banyak dimakan dengan. Mari belajar sepanjang hayat, sekolah penggerak selalu semangat. Asik, ya gitu ya. Luar biasa ini dari pantun dari Pak Dadan. Terima kasih Pak Edi di. Saya mati dan saya cintai. Wabil khusus Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi, Bunda Dewi. Baik, dari kami kelompok 4 ya. Kami ditemani saya sendiri Anis Kumbari dan pengawas teman-teman Jakarta, kemudian rekan saya Pak Haji Aden yang sebelah kanan. Ini pun sama tugasnya di Kecamatan Jakarta. Kemudian yang lebih kanan lagi yang imut-imut itu Mbak Nursi yang tugasnya di Kecamatan Bajagaluh. Kemudian sebelah kiri saya
JO itu pun sama di Kecamatan Majalengka. Kemudian yang di belakang yang bergabung Pak UU, nah itu di tugasnya di Kecamatan Genteng. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi di Madrasah. Kami dari kelompok 5 sama SMP gitu. Tapi kan layanannya wilayah selatan karakteristiknya seperti ini, wilayah utara seperti ini, itu harus lain layanan kita. Maka di sini perlu kita ada metode kerja seperti apa sih yang harus kita susun untuk nanti ketika kepala sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi setiap pelayanan satuan pendidikan itu tentu kita memiliki strategi pelayanan gitu ya. Memang ada yang dengan pengawas itu cing-cingan gitu ya, pengawas datang kalau sekolahnya pergi gitu ya. Ada? Oh tidak ada? Enggak ada. Oh tidak ada gitu. Kalau di SMP bagaimana? Sangat ditunggu. Oh selalu ditunggu. Berarti Dirindukan. Bapak Ibu pengawas di sini memang apa ya, menjadi idola tentunya. Dirindukan. Kalau memang tidak ditunggu ya kita justru harus tanya besar gitu ya. Apa yang saya membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator kebutuhan belajar guru di sekolah dan memantau pelaksanaan praktik baik. Sekarang terlebih lagi dengan kurikulum merdeka, praktik baik itu perlu penting. Kemarin dari Kabupaten Majalengka, praktik baiknya dalam bentuk P5 itu hanya 2 sekolah, 3 sekolah, hanya 3 sekolah dengan saya. Gitu. Karena kurikulum merdeka, proyek P5 itu namanya kegiatan prospektif, praktik baik kaitannya dengan ini, kaitannya dengan lokakarya kita hari ini. Itu harus didorong Bapak Ibu. Karena kenapa? Setiap tahun itu akan diadakan evaluasi dan bertepatan dengan HGN, Hari Guru Nasional. Kemarin dilaksanakan di Bandung. Seperti biasa kita lakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini siklus yang memang terus berulang. Apa saja di tahap perencanaan? Yang pertama, identifikasi kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar guru dan berbagi praktik baik. Tentu kita harus tentukan jadwal antara pendampingan hari ini dengan besok itu kan lain, berbeda. Kebutuhannya hari ini apa? Misalnya kita fokus di P5. Nah, bagaimana kemudian P5 ini bisa berkembang di satuan pendidikan? Saya sering membayangkan ini P5 di SD dan SMP SMA luar biasa. Karena P5 di SD SMP SMA ini kan diambil dari 1 jam mata pelajaran, betul tidak? Terutama SMP dan SMA. Ini kolaborasinya harus luar biasa. Karena kenapa? Beda dengan PAUD, Bu. Bapak, kalau di PAUD, di Kober dan di TK, P5-nya itu tidak seperti itu. Itu termasuk kurikuler. Kemudian pembagiannya mereka sudah luar biasa, dibebaskan. Mau berapa persen? Mau 30% enggak. Intrakurikulernya 50 misalnya, ekstrakurikulernya 20 silahkan. Tapi kalau di SMP, di SMA, di SD itu diambil 1 jam dari mapel. Dan itu harus bekerja sama. Saya pernah ada yang menampingi SMP Tinggalibung di sini. Oh Ibu. Nah, kalau tidak salah di SMP Tinggalibung itu P5-nya itu tari topeng. Iya betul. Tari topeng, kalau tidak salah. Kemarin saya sempat ini juga memberikan masukan. Karena ada keluhan dari SMP Tinggalibung, peserta didik itu semua setiap hari digiring ke dalam sebuah aula, semuanya tari topeng. Padahal kan kegiatan pembelajaran di kurikulum merdeka ini harus berdiferensiasi. Oh, saya tidak suka tari. Bisa tidak kira-kira tari topeng ini tetap berjalan? Bisa. Buat model pertunjukan. Kan di pertunjukan itu ada yang direkturnya, ada yang bagian membuat pernak-perniknya. Jadi tidak semuanya harus menari. Siapa yang sukanya menulis naskah, dia nulis naskah. Kalau yang suka nari ya dia jadi penarinya. Yang suka musik, dia menjadi pengiring musiknya. Jadi bukan berarti semuanya harus menjadi penari, gitu. Nah makanya di sini perlu kita menyampaikan bahwa proyek P5 itu ya tetap harus berdiferensiasi. Karena sukanya apa itu harus difasilitasi itu. Tidak semuanya harus menjadi penari. Evaluasi atau pelaksanaan sudah diidentifikasi. Saya malah melihatnya dari ini, dari PowerPoint. Ya, PowerPoint-nya dikasih materi. Ya, yang PowerPoint materi. Begitu tadi jam 12 kita istirahat sampai jam 1. Alhamdulillah. Bisa tinggal ya. Kita mah. Kalau sudah selesai, waduh, tetap. Gila sudah kelihatan. Saat kita mendapat materi di komite pembelajaran, kita ini sebagai pengawas itu sebagai pemberdaya
kelompok 2 digawangi oleh satu ketuanya adalah Ayah Jaja, kemudian sekretarisnya Bunda Heni, anggotanya Ayah Yoyo. Ayah Yoyo kemarin kumisan, sekarang tidak kumisan. Oleh Akasi disuruh dikurut, jadi sekarang tidak ada kumisnya. Kemudian Ayah Wawan, nanti pasti nonton tanda-tanda dengar sampai penghargaan saya. Baik. Kemudian Ayah Haji Heri, kemudian Ayah Haji Asikin, Ayah. Permasalahan kurangnya pembinaan terhadap guru. Iya mah tadi Bunda Dewi pengawasan dicintai di. Ya. Kemudian pendekatan dalam strategi yang digunakan kolaboratif. Alasan pemilihan pendekatan strategi inkonsistensi dalam pendampingan. Jadi konsisten kurang melakukan pendampingan. Di sana ada inkonsistensi. Kemudian metode analisis kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, permasalahan atau kasusnya adalah penyusunan KOSP. KOSP mohon eta lah. Kemudian pendekatannya workshop dan FGD. Jujur pelaksanaan, terus evaluasi, perencanaannya tidak dilaksanakan, jadwalnya tidak ada. Lalu pendekatan strateginya, Ibu dengan Bapak. Di sana kan disebutkan melaksanakan monitoring, lalu refleksi, fokus diskusi, ya. Lalu mengadakan workshop, ya. Pendekatan strateginya, lalu refleksi dan diskusi. Tadi Bunda dengar ada yang kualitatif, kuantitatif, berarti kelompok dan individual, itu tadinya maksudnya. Terus teknik analisisnya, Ibu dengan Bapak jangan sampai keluar dari sana, ya. Itu mengenai teknik analisisnya bisa berupa wawancara, observasi, ya, mengisi angket, ya, terus memilih kompetensi, melihat kompetensi kepala sekolahnya. Ini Ibu dengan Bapak untuk merancang prinsip teknik pendampingan. Di situ Ibu dengan Bapak memang ini tidak diterangkan karena di sini Bunda tertarik dengan LK2, ingin tahu lebih banyak tentang supervisi. Ini larinya ke supervisi. Terus mendampingkan secara demokrasi, nah gitu ya. Setiap pengawas walaupun punya teori, tapi dalam hal ini kadang-kala punya teknik-teknik di luar yang sudah disebutkan di sana, gitu ya. Karena melihat karakter yang sekolah tersebut tidak mungkin umpamanya disamakan, tidak mungkin, disesuaikan, ya, disesuaikan. Nah di sana juga ada supervisi interval, ya. Ini masih ke dalam prinsip-prinsip, ya. Penilaian dalam kurikulum merdeka. Permasalahannya, ini kelompokkan tentang penilaian, ya. Kalau tentang penilaian, di sini ini apa nih? Pendekatannya kolaboratif. Alasan pemilihannya ada kerjasama, sinergi, saling berbagi pengalaman atau sharing. Nah ini kerjasama sharingnya mengenai penilaian, Pak. Ya. Apa yang diomongkan? Tapi ini memang kasusnya kan kasus yang bukan yang terkini, ya. Kira-kira 2 bulan kemarin itu. Jadi penilaian itu ternyata masih pemahaman dari calon guru itu masih beragam, ya. Masih mengacu kurikulum 2013. Jadi kan temuan lapangan. Nah, akhirnya ada dari temuan itu akhirnya masih lanjutkan ujung itu workshop. Jadi di PMM itu, ya, kita menemukan bahwa ada tentang penilaian. Udah dari situ sumber apa? Sumber jadi maksud produknya itu adalah bagaimana mengemas penilaian formatifnya, bagaimana mengemas penilaian sumatif lingkup materinya, bagaimana mengemas sampai penilaian meternya, kemudian ya, kemudian bagaimana ya semampu yang kebutuhan lapangan saat itu, ya. Nah, itu jadi ada produk. Dan makanya kenapa dikatakan workshop? Karena diawali dari analisis masyarakat. Tadi banyak sekolah, ya, kan, tidak ya. satu sekolah. Banyak disatukan. Ya, satu sekolah, ya. Satu sekolah. Ya. Iya, berarti lebih ke kalau workshop banyak. menghasilkan ini berarti menghasilkan produk. Produknya. Menghasilkan produk. Pengalaman saya, workshop itu kan menghasilkan produk untuk kepentingan sekolah. Ya. Nah, jadi kalau IHT itu hanya sebatas Pelatihan. penemuan ada masalah di atas, Ya. ada produk. Tidak di SMP saja. Di SD pun di TK pun sama. Jadi kalau kita mau menentukan penilaian, otomatis itu kita harus membedah dulu dari CP-nya, capaian pembelajarannya. Dari capaian pembelajaran diturunkan ke tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran, per mata pelajaran itu dipetakan dulu per mata pelajaran. Jadi untuk menentukan formatif dalam tujuan-tujuan tersebut tidak 1 atau 2 atau 3, disesuaikan dengan materi yang ada, gitu. Bisa saja di dalam 1 semester karena sudah dipetakan per mata pelajaran, begitu ya. Karena kan di dalam struktur kurikulum Merdeka, Ibu dengan Bapak, itu kan ada P5-nya. Ya, ada P5, tadi sebutkan 1, intrakurikuler. Ya, di intrakurikuler itu harus kerjasama dengan P5, dengan proyeknya. Itu hanya satu-satu saja. Ada yang tidak ada proyeknya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa daerah. Kalau di kami, Pak. Selamat di Soma. Siap. Selamat makan teh. Siap. Cerah ceria. Fi awalihi wa akhirihi. Di marujaksana makin ada banar. Siap. Wilujeng tuang. Bapak wilujeng tuang. Teh Ma, wilujeng tuang, Ma. Ma diriung-riung. Siap. Wilujeng ngaliut. Mohon perhatian Bapak Ibu. Sekarang sudah menunjukkan pukul kebetulan 2 sekolah SMP yang dibina saya itu dua-duanya menggunakan PSB. Yang satu SMP negeri, yang satu swasta. Dari 2 sekolah ini, alhamdulillah, triwulan pertama sudah membuat produk dan sekarang mencapai triwulan kedua. Artinya 1 semester. Sore ini kita sudah bersama-sama belajar banyak hal yang sudah kita peroleh, insyaallah, dan pastinya akan bermanfaat. Oleh karena itu kita sampaikan terima kasih dan kita beri aplaus untuk dua fasilitator kita. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menutup rangkaian acara Lokakarya Pengawas Sekolah hari ini dengan bersama-sama berdoa tentunya. Mari kita berdoa dan kita awali bersama-sama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Secara langsung mohon maaf dengan segala keterbatasan saya juga Bunda, saya sebagai fasilitator di kegiatan ini. Di sini pada prinsipnya hanya tempat saja yang membedakan. Bapak yang ada di depan, Ibu yang ada di depan adalah guru-guru saya, orang tua saya. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu di sini hari ini dan tentunya mudah-mudahan agenda kita ke depan perjalanan PSPN masih panjang, mudah-mudahan berikan kelancaran. Kita belajar Pancasila.